Mulai man nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Sabtu pertama Ranting Bluru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah hingga pekan terakhir bulan Syawal ini kita masih diberikan semua kebutuhan dalam hidup kita. Baik yang sempurna ataupun masih kurang, semua adalah ketetapan terbaik Allah Ta'ala untuk kita semuanya. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi SAW sebagaimana yang diperintahkan kepada sahabat Mu'ad, agar supaya kita biasa berzikir, bersyukur, dan selalu melakukan perbaikan atas amal ibadah. Tidak boleh lupa doa di pagi hari atau doa di setiap selesai sholat fardu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Di samping kita berusaha, doa itu adalah penjagaan supaya kita tetap menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada, dan selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah. Assalamualaikum. Dan selalu melakukan perbaikan. Jangan sampai hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dan hari yang akan datang jangan sampai tidak ada perbaikan sama sekali. Dan setiap selesai Ramadan, doa taqabbalallahu minna wa minkum itu bukan kalimat hari raya, bukan sekedar ucapan hari raya, tapi itu adalah doa karena hati kita tidak ingin amal ibadah, amal soleh selama Ramadan tidak diterima. Dan hingga hari ini tanda terima itu belum ada. Karena tanda terima belum ada, maka hati gelisah. Para sahabat dan orang-orang terdahulu pun juga demikian. Karena gelisah, khawatir, kekhawatirannya dituangkan dalam doa. Setiap ketemu, setiap berjumpa dengan siapapun, bahkan sampai hitungan 6 bulan. Bukan sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, 6 bulan. Selalu taqabbalallahu minna wa minkum. Bapak Ibu, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Bacanya begitu, setiap ketemu siapa saja. Maka sekali lagi, itu bukan rangkaian ucapan. Biasanya kan rangkaian ucapan itu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir. Ya sudah, ucapan. Tapi kita jelaskan bahwa doa itu nanti ketika kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah, masuk bulan Dzulhijjah, doa itu masih tetap berlaku. Sebagaimana Nabi Ibrahim saat berdiri selesai membangun Ka'bah, doanya apa? Allahumma taqabbal minna. Ya Allah terima. Bahasanya begitu. Ya Allah terima. Minta kita kepada Allah karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Sekali lagi, mudah-mudahan pada pertemuan pertama di bulan Syawal ini menjadi awal kita untuk bisa tetap dan terus semangat istiqomah untuk melanjutkan ibadah dan amal soleh kita seperti kalau Ramadan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Boleh dikatakan berhenti kalau ya'tiyakal yakin. Sahabat Abdul menyatakan ya'tiyakal maut. Al-yakin ay al-maut. Kalau belum mati tidak boleh berhenti. Berarti ngaji mboten asal prei sampai, tapi pun kakean ngaji sampai kematian. Gitu. Beda. Ngaji sampai mati ya, gak prei nek gak mati. Tapi ojo kakean ngaji sampai
Niku jenenge kekeselen, kekeselen. Nah, tapi andaikan meninggal dalam proses jihad fisabilillah di majelis ilmu, itu adalah luar biasa sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabat Abdullah yang dulu pernah mengaku namanya sebagai Abdul Uzzah. Hai Abdullah, mati syahid itu tidak harus mati perang. Orang habis perang, pulang, sudah selesai perangnya, kok jatuh dari kendaraannya, meninggal, itu pun syahid. Orang baru berangkat mau perang, belum perang, meninggal di perjalanan, itu pun mati syahid. Bahkan pulang dari perang, ternyata dia sakit, itu pun mati syahid. Jadi tidak harus terbunuh di medan perang. Maka sahabat Abdullah meninggalnya habis perang Tabuk, badannya menggigil, demam tinggi, meninggal. Dinyatakan oleh Allah, dinyatakan Rasulullah SAW sebagai pula mati syahid. Salam dan salat mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahasan kita berikutnya adalah tentang puasa Muharram. Yang kemarin kita sudah bahas antara puasa 10 hari. Nah, sebentar lagi pelaksanaannya, kan? Puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ternyata tidak 10 hari kan? Ternyata puasanya bukan 10 hari, tapi amal soleh. Ternyata puasanya 9 hari, bukan, tapi tanggal 9. Oh, 8 dan 9, ternyata 8-nya riwayatnya dalam Musnad Firdaus lemah. Judul yang ada puasa tanggal 9 saja hari Arafah. Tapi hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boleh diisi dengan puasa yang lainnya. Puasa yang sudah biasa dikerjakan. Hari Tasyrik tidak boleh puasa, hari Id tidak boleh puasa. Jadi 1, 10, 11, 12, 13 tidak ada puasa sunnah, dan saat itu hari makan minum. Saya sampaikan, hari makan minum karena ada yang disembelih, berarti makan minumnya sembelihan. Jadi Idul Kurban kok tidak ada yang disembelih, wah itu bahaya. Itu bahaya. Idul Kurban tapi tidak ada yang dikurbankan. Makanya hari Tasyrik hari makan minum, lah kok malah lungo. Ya, dagingnya disimpan, ditinggal lungo. Itu hari makan minum. Harusnya ya masak-masak dibagikan, makan bersama. Hari Tasyrik tidak boleh puasa. Nah, inilah yang kemudian setelah Dzulhijjah, akhir daripada hitungan tahun, masuk kepada bulan Muharram. Nah, maka sudah ada pengumumannya, ya, sudah ada pengumumannya kan? Idul Adha jatuh tanggal 17 Juni, Senin. Sudah ada hitungannya. Nah, makanya saya panjenengan kita melihat ini sebagai sebuah ketetapan. Bahwa bukan asal, bukan ngeramal, bukan ngawur, tidak, tapi berdasarkan hitungan, sebagaimana hitungan yang lain, Nah, inilah yang kemudian bahasanya ketika masuk Muharram. Kapan Muharram? Nunggu bulan berikutnya apa? Hari ini sudah bisa ditentukan. Iya. Awas ini. Saya engko aing nek wis mari terakhir. Sido tanggak Muharrami, bukan begitu. Jadi Muharram itu sudah bisa ditentukan. Inna iddatas syuhur indallahi itsnasyara syahron. Hitungan bulan dalam 1 tahun itu pasti 12 bulan. Hitungannya sudah pasti. Makanya buat tanggalan itu tiap bulan dikirimkan apa 1 tahun. 1 tahun berapa bulan? Tanggalnya bergeser apa pasti? Sudah pasti. Apa ada yang keliru? Ada yang keliru, Januarinya besok keliru, ganti lusa, apa begitu? Enggak. Ini sudah kepastian, sama dengan hari ini. Kapan maghribnya, jam berapa? Zuhurnya jam berapa? Itu sudah. Dan jadwalnya sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Makanya ada sampai jadwal sholat bergeser enggak? Enggak. Makanya sekarang beda dengan beberapa waktu yang lalu. Maghribnya mepet jam 6, kan begitu. Sekarang mepet setengah 6, bahkan gitu. Kalau kemarin, kapan hari itu? Isyaknya itu jam 7 lebih malah. Lah kok sekarang? Nah, ya setengah 7 lebih sedikit.
Bahasanya begitu. Nah inilah yang kemudian bahasa kita, lawang sekarang belanja saja nggak usah pakai ketemu orangnya kok. Bisa. Kan gitu. Apakah kemudian jual beli itu tidak sah? Enggak. Bahkan ada mesin air minum itu. Bayarnya ke siapa? Ke siapa? Kok ke mesin? Kok ke kotaknya? Ke pemiliknya. Pemilik itu yang jual apa yang punya? Kan gitu bahasanya. Itu mesin nggak ada orangnya. Kata siapa nggak ada orangnya? Nggak mungkin mesin moro lahir di situ. Itu ada yang punya nyuruh apa? Orang yang bisa nyetel kemudian disuruh ini harganya sekian, 5.000 dapat ini, 10.000 dapat ini. Keluar struknya berbunyi apa? Terima kasih. Kan gitu. Atas pembelian. Berarti beli ke penjual. Jadi jangan dianggap itu tidak ada penjualnya. Ada penjualnya. Kalau tidak ada penjualnya itu namanya nyolong. Gitu. Ya kan? Ngambil brembeng wolo, Bu. Di kebon, orangnya tidak ada, langsung diambil. Bilang ke WT, Pak De kula nyuwun brembeng wolo. Terus dijawab, "Yo, ngapain? Nah, ini ku jenenge nyolong." Ngono lho. Jangan disamakan dengan yang mesin tadi itu. Mesin itu sudah disetting sama pemiliknya, sama penjualnya. Masuk 5.000, keluar minum yang 5.000 atau jajan yang 5.000. Tapi kalau brembeng wolo tadi itu nggak bisa begitu. Kan podo ae wong ndek kono aku kon ndek kene. Itu jenenge nyolong, kata lho. Beda. Makanya Muharram ini nanti juga bisa ditentukan. Muharram sudah ditentukan. Kapan bulan Muharram? Setelah Dzulhijjah. Makanya hari ini Syawal ini termasuk bulan haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat, asy-syahrul haram bisyaril haram. Ada bulan-bulan haram, ada bulan-bulan haji. Bulan haji itu apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan haji. Makanya sekarang hari ini stop itu umroh. Kecuali orang yang sana mungkin yang dekat yang tidak mungkin. Berangkat umroh sudah di stop. Bisa jadi itu. Kenapa? Karena persiapan haji. Andai kan ada yang berangkat, nanti ada di stop terakhir. Sudah ditutup. Tidak ada perjalanan umroh. Karena untuk persiapan haji. Jamaah yang haji sudah mulai disiapkan untuk berangkat. Sampai bulan haji, Dzulqa'dah juga bulan haji, Dzulhijjah bulan haji. Selesai haji, dibuka kembali umroh. Makanya umroh pertama di bulan Muharram dibuka kembali setelah tuntas selesai pelaksanaan ibadah haji. Makanya kemarin di bulan Dzulhijjah puasa-puasanya sudah kita bahas. Hari ini masuk puasa Muharram. Dari sahabat Abu Hurairah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, afdhalus syiyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik atau puasa afdhalus syiyam, puasa yang paling afdol, paling utama, ba'da Ramadana, setelah puasa Ramadan adalah Syahrullah al-Muharram. Disebut Syahrullah, bulannya Allah, yakni bulan Muharram. Kenapa? Karena itu disebut oleh Nabi SAW menjadi dasar bahwa puasa Muharram itu ada. Kapan itu puasa Muharram? Nanti penjelasannya. Wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Kemarin juga kita singgung, ada yang mengistilahkan sholat malam, ada yang menyebutkan qiyamul lail, berdiri malam, ada yang menyebutkan sholat tahajud, ada juga menyatakan sholat taraweh, ada yang menyebutkan qiyamul Ramadan, namanya macam-macam. Nah inilah yang kemudian bahasanya dari situ ditetapkan adanya syariat bahwa ada puasa di bulan Muharram. Jadi bukan setiap bulan itu ada event khusus puasanya, enggak. Kalau setiap bulan yang bisa dikerjakan puasanya puasa rutin. Puasa rutin yang terbaik puasa 15 hari. Puasa apa? Sehari puasa, sehari tidak. Di bawahnya ada lagi sebulan 8 hari. Puasa apa?
Senin dan Kamis, tiap pekan ada 2 hari. 2 hari kali 4, 8 hari. Ada lagi yang paling sedikit 3 hari. Puasa apa? Puasa tengah bulan, Ayyamul Bid. Ada lagi, sudah enggak, itu rutinan yang umum. Baru kemudian ada event yang paling mulia, penuh, dan itu ibadah wajib, Ramadan. Makanya enggak bisa puasa Ramadan, ya setelah Ramadan digantinya. Kemudian ada event apa lagi? Di bulan Syawal ada, di bulan Dzulhijjah ada, di bulan Muharram ada. Bahasanya begitu. Nah, inilah yang kemudian oleh Ibu Aisyah, ada juga riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim, bahwasanya lam yakunin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu syahron aktsara min Sya'ban wa kana yasumu Sya'ban kullahu wa kana yaqulu khudhu minal amali ma tutikun. Jadi kenapa kok disebut bulan Allahnya ini penyandaran adalah bulan Muharram, padahal ada hadis Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban juga kemarin. Makanya bulan Sya'ban puasa apa? Ya puasa rutinan. Puasa khusus Sya'ban tidak disebutkan ada hari dan tanggalnya. Makanya di sini keutamaan bulan Muharram di akhir usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar diprioritaskan. Kenapa? Karena bahasanya Nabi SAW puasa Ramadan pun itu 9 tahun kurang lebih. Karena bunyi ayat itu ya ayyuhalladzina amanu. Salah satu di antara ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu itu adalah turunnya pada waktu di Madinah, bukan saat di Mekah. Ternyata apa? Ditemukan. Ternyata Nabi pada saat di Mekah puasanya apa? Muharram. Kenapa kok puasanya Nabi Muharram? Karena belum ada kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan kewajibannya ada pada saat di Madinah. Itu. Makanya ada saja istilah yang disampaikan, oh ternyata Nabi itu niru orang Yahudi. Kata siapa? Bahasanya begitu. Jadi kalau Nabi niru Yahudi, hadis-hadis yang lain itu tidak mau niru malah. Kan begitu bahasanya. Nabi tidak niru Yahudi, tapi Nabi melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan para nabi terdahulu, termasuk tawaf di Ka'bah. Sejak zaman siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apakah Yahudi? Enggak, maka Nabi Ibrahimu Yahudiyan wala Nasronian walakin kana hanifan musliman. Jadi ternyata itu adalah jejak langkah qad kanat lakum ummatun hasanatun fi Ibrahima. Ada perintah yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang menyertai beliau sebagai langkah ibadah. Dan itu ada di Mekah. Beda dengan pada saat di Madinah. Pelaksanaan haji, tawaf, sa'i ada hingga saat ini. Apakah itu praktiknya Nabi Muhammad SAW? Awalnya praktiknya Nabi Muhammad SAW? Bukan. Praktek itu dinisbatkan bukan kepada Nabi SAW, tapi Nabi SAW pun menisbatkannya kepada Nabi Ibrahim. Khitan, kurban, itu semua bernisbat kepada Nabi Ibrahim. Termasuk puasa Asyura ini bukan Nabi niru Yahudi. Sama dengan ketika perintah menghadap kiblat pertama di Baitul Maqdis. Nabi menjalankan. Tapi kok kelihatannya orang Yahudi, orang Nasrani kok juga sama-sama menghadap ke sana, mengagungkan sana. Maka Nabi qadna rotaqalluba wajhika fis sama. Gelisah Nabi, enggak terima. Falan walliyannaka kiblatan tardoha. Allah paham itu, maka Allah perintahkan supaya mengarah ke arah kiblat yang tidak sama dengan Yahudi, dan itu yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Fawalli wajhaka syatrol Masjidil Haram. Maka ini menjadi dasar. Kalau ada yang ngomong, orang Islam itu katanya ajaran agama bebas syirik, tapi sholat aja menghadap batu. Lah, ini dulu tidak menghadap situ, dulu menghadap Baitul Maqdis. Sekarang ada perintah, jadi bukan karena batunya. Makanya sahabat Umar bin Khattab mengatakan, hei Hajar Aswad, engkau adalah batu. Aku tidak sudi menciummu kalau tidak ada perintah dari Nabi SAW. Artinya apa? Kalau tidak ada instruksi dan perintah, maka tidak mengandung nilai ibadah. Bahasanya begitu.
Makanya ketika kita menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah, itu ada instruksi. Dulu tidak begitu, karena ada instruksi, berarti Islam itu ajaran ketaatan. Bukan karena batu kotaknya, tapi bukan berarti batu kotak kemudian dihina-hina. Enggak bisa. Ada simbol, ada makna. Ayo jalan kalau berani. Kain putih dijahit dengan kain merah, merah taruh atas. Di depan kodim sana, diinjek-injek. Berani. Pak, ini kain kok. Biasa aku nggak koset. Cekel no, betul. Ada maknanya, itu simbol, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, inilah yang kemudian bahasanya bahwa Asyura itu bukan miliknya Yahudi. Bukan. Tapi Asyura itu adalah ajaran yang diturun-turunkan oleh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim wa qalu sami'na wa ta'na ghufrana rabbana wa ilaikal masir. Jadi bahasanya mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ajarannya tauhid. Ajarannya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak bisa kemudian berarti Nabi SAW memerintahkan kebiasaannya Yahudi. Enggak. Perkara kemudian bahasanya kok dilakukan Yahudi melakukan. Nabi ketemu Yahudi saat di Mekah apa di Madinah? Di Madinah. Ketemunya Yahudi di Madinah. Nah, Nabi melakukan puasa Asyura di Mekah apa di Madinah? Di Mekah. Belum ketemu Yahudi. Kalau sekarang bisa WA, video call. Pak De, tutup pundi? Aku tas mendarat iki. Gua mana ya? Gua nek wis mlebu hotel ya. Ngoten sakniki. Dulu kapan bisa mendapatkan tanggal 9? Kapan bisa mengetahui kalau di sana Arafah? Kapan? Sakniki, Pak De, kapan Arafah? Oh, ben. Oh ya nek ngono aku kosong ben. Kan ngoten. Zaman dulu enggak ada telepon, masih titit. Kapan puasanya? Kan gitu. Apa puasanya nunggu besok tanggal 9 atau hitung tanggal 1 dulu? Maka tanggal 1 dihitung dulu. Baru 1 diurut sampai 9. Di sana ndak ngerti Arafah apa ndak. Wong berangkat haji, Mbak Nyonya ada itu. Paspornya berbahasa Belanda. Tulisan namanya itu pakai Latin halus. Paspornya ada itu. Nggak tahu tahun berapa itu. Numpak kapal meh setahun. Makanya budal haji napa pamit niku tangis-tangisan diterno wong sak kecamatan. Gara-gara budale setahun numpak kapal, mbuh niku kapale kena badai napa mboten, mbuh mulai mbunggak tangis-tangisan gitu, selamat tinggal. Lah wong saiki budal mari ngono tutuk kono iso telepon, iso delok wajah ya tangis-tangisan nggih. Rasanya begitu. Jadi nangisnya dulu dengan nangisnya sekarang temenan pundi? Gitu. Jadi nek enten sakniki wong nangis mari ngono, dadah niku kadang-kadang gitu. Ojo-ojo ndek burine ana. Niki lho niki. Ya, ono kamera ya tibake enten mike gitu. Berarti napa? Konten. Nggih, nek nangis temenan mboten ngoten, nek nangis temenan masyaallah, bapak ambek mak budal haji numpak kapal. Sampai kapan? Oh, 9 wulan, 10 wulan. Gitu. Wis lali ndek omah niku nek ana bapake napa? Mboten enten punan, wong lali punan, wong meh setahun. Bareng enten kabar bapake mulai. Nggih sehat walafiat, ketemu niku kauwangen wong meh setahun. Gitu. Sakniki mboten. Enten sing kurang dari 30 hari. Enten sing 20-an hari. Haji sing plus nih lho, gitu. Alah berangkat mriki alah mulai. Jarene haji kok cepet. Oh iya. Nah, gitu. Lah apa suwe-suwe ya, gitu. Lah apa suwe-suwe kerjaannya ditinggal. Bahasanya begitu. Ini artinya apa? Yang namanya Asyura itu sudah ada syariatnya. Sudah ada syariatnya. Cuman tidak berlaku wajib sunnah. Pokoknya Nabi puasa. Makanya di situ. Di sini disebutkan sahabat Abu Qatadah menyatakan Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffiras sanatal allati qablaha.
Nabi menyebutkan faedahnya. Puasa Asyura itu aku berharap menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Ada saja yang komentar, itu kan masih harapan. Harapan itu belum tentu kenyataan. Waduh. Gitu. Bahkan kalau memang begitu, saumi yaumi Asyura bukan ahtasibu lagi. Yukafirus sanatal madiyah. Jadi puasa Asyura itu mengampuni atau menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ada 2 riwayat. Tadi yang satu berbunyi mengharap, Nabi mengharap dengan puasa Asyura ini menghapuskan dosa yang lalu. Ada hadis yang kedua, puasa Asyura menghapus dosa yang lalu. Kalau tadi dikatakan itu kan masih harap-harap cemas, belum pasti, belum kejadian. Hadis yang kedua menunjukkan bahwa puasa Asyura pahalanya, faedahnya mengampuni dosa setahun. Makanya kemarin bahasanya di bulan ini puasa Syawal tinggal nambah 6 hari, ya, puasanya jadi pahalanya setahun. Puasa setahun enggak kuat kita. Wong sak wulane bolong, nggih Bu. Sak wulane bolong apa maneh setahun. Kan enten hukuman had diat itu. Ya, denda atau hukuman ketika orang melanggar disuruh puasa 2 bulan. Gara-gara apa? Kumpul suami istri dengan sengaja. Disuruh Nabi, hukuman atasmu yang menyengaja untuk membatalkan puasa 2 bulan. Ternyata tiang itu ngomong, ya Nabi wong sak wulan wae gak kuat sampai ke bablasan kan. Lah kok dikongkon rong wulan. Ya wis kaya ngono, nek gak kuat 2 wulan, sedekah nang fakir miskin. Oh, terputer. Kula mboten nggak ada nopo-nopo blas, kula termasuk fakir. Oh alah. Ya wis nek ngono iki tak kei kurma, bagekno nang wong kampungmu sing gak duwe. Beto kurma karepe damel denda gara-gara melanggar hukuman batalne puasa sengaja. Akhirnya puter dibom balik. Hal apa? Lah mboten enten sing paling miskin kecuali kula. Ya wis peken. Oh, apa iki? Ya wis peken. Niki. Tapi kula jangan mboten asal niru niki ya. Gitu, mari melanggar dendone dipek dhewe niku mboten enten cerita ngoten. Ndak ada perintah. Perintahnya itu melakukan puasa 2 bulan. Ndak kuat membayar. Bayar gak duwe dikei. Gak ono sing dikekne. Gak ono sing dikei dipek dhewe. Nah, itu artinya pelanggaran itu ndak bebas hukuman. Hati-hati. Setiap pelanggaran itu pasti terjerat hukuman. Nah, kalau seandainya di dunia tidak terhukum, bukan berarti dia bebas jeratan hukum. Nanti hukuman itu naudzubillah menantikan saat di hari kiamat. Makanya di situ ada bunyi riwayat, ketika sudah datang Ramadan, bahasanya begitu, maka puasa yang sudah dibiasakan oleh Nabi SAW, yakni di bulan Asyura, sudah mulai berbeda. Dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berpuasa Asyura, ternyata orang Quraisy itu pun juga berpuasa Asyura. Bahasanya begitu. Kemudian amara Rasulullah SAW bisyamihi. Bukan berarti niru orang-orang Quraisy, tapi orang sahabat-sahabat berpuasa Asyura waktu di Mekah, karena Nabi juga melakukan, juga memerintahkan. Hatta farodo Ramadana, sampai turun ayat Ramadan. Qala Rasulullah SAW, man sa'a falyasumhu wa man sa'a aftara. Barang siapa atau ayat yang lain falyuftir. Ketika sudah turun ayat perintah Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayat itu turun, puasa yang sudah diperintahkan oleh Nabi puasa Asyura, puasa yang juga dikerjakan Nabi puasa Asyura, bunyinya sudah beda. Yang mau silakan puasa, yang tidak mau ya silakan tidak puasa. Awas. Yang mau silakan puasa, yang mau silakan nggak puasa. Itu menunjukkan bukan kewajiban, dan sebelumnya juga hukum puasa Asyura juga bukan wajib. Karena Nabi melakukan saja. Nabi punya kebiasaan. Nabi memerintahkan, karena Nabi mencontohkan. Ketika ada instruksi Ramadan, maka bunyinya sudah beda.
Jadi kalau besok ada yang puasa Asyura, ya biasa saja. Kok ada yang tidak puasa, jangan dihina. Wah, poso balik, gak poso. Ini waya puasa Asyura, jangan. Bunyinya Nabi, yang puasa silakan, yang tidak puasa silakan. Tapi yang puasa diampuni dosa yang lalu. Yang tidak puasa, ya ndak. Saya ngaji oleh gedang goreng, saya nggak ngaji, nggak oleh. Ojo di omah, kula nyuwun gedang goreng tapi aku nggak ngaji, oh nggak oleh. Ya, gedang goreng kanggo sing, ya bu, sing nggak ngaji angsal tak? Ya tuku dhewe kan kata lah. Paham nggih? Nah, bahasanya begitu. Anda tidak dapat paket promo bahasanya. Makanya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas dinyatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qadimal Madinah wajadahum yasumuna yauman, yakni Asyura. Ternyata Nabi sudah melaksanakan puasa Asyura di Makkah. Di Makkah sudah melaksanakan puasa Asyura karena ini bagian daripada apa? Kelanjutan ibadah-ibadah yang diwariskan Nabi Ibrahim. Bahasanya begitu. Nah, pada saat pindah ke Madinah, wajadahum lama qadimal Madinah. Nabi ketika sampai di Madinah, pindah ke Madinah, menjumpai orang-orang Yahudi di sana itu yasumuna yauman. Mereka puasa sehari, yakni Asyura. Jadi Asyura itu sehari. Asra itu 10. Bahasanya begitu. Faqalu, ternyata pada saat dijumpai oleh Nabi, kenapa mereka puasa orang Yahudi ini? Hadza yaumun adzim wa yaumun najjallahu fi Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Oh, ini hari adalah hari yang mulia, hari raya. Hari itu hari di mana Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala beserta pengikutnya. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Bahasanya begitu. Fasoma Musa syukron. Maka pada hari Asyura itu Nabi Musa pun berpuasa sebagai rasa syukur di hari Asyura diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kedoliman Fir'aun. Syukron lillah, bersyukur kepada Allah. Faqala, maka Nabi bersabda, ana aula bi Musa minhum. Kalau dengan Nabi Musa, kalau karena dasarnya itu ngikuti jejaknya Nabi Musa, kata Nabi SAW, aku lebih berhak daripada Yahudi. Kalau untuk mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa pun berdakwah tauhid, berdakwah ilallah. Bahasanya begitu. Fasomahu wa amaro bisyami, maka Nabi berpuasa di bulan Asyura, di hari Asyura, dan Nabi juga memerintahkan puasa di hari Asyura. Jadi ceritanya bukan Nabi niru Yahudi. Nabi sudah biasa puasa, ternyata berjumpa dengan Yahudi. Kenapa kau ikut puasa? Oh, ini adalah patut dirayakan karena ini hari diselamatkannya Nabi Musa. Nabi Musa itu ulul azmi. Bahasanya itu nabinya orang Islam. Bahasanya begitu. Jadi aku lebih berhak untuk mengikuti jejaknya Nabi Musa ketimbang mereka para Yahudi. Nah, bahkan ada lain yang disampaikan oleh Ibu Aisyah Aisyah radhiyallahu anha, qalat kanu yasumuna Asyura qabla ayyuf rado Ramadana. Bahwa disampaikan bahwa orang-orang melaksanakan puasa Asyura 10 Muharram itu saat sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Bahkan ada catatan ini Bapak Ibu sekalian. Wa kana yauman tustaru fihil Ka'bah. Di hari Asyura itu pertama kali Ka'bah ditutup dengan kiswah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi artinya ini adalah petunjuk bahwa rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di Mekah itu sudah ada sebelum Nabi pindah ke Madinah. Jadi sekali lagi, kalau puasa Asyura itu adalah puasanya Nabi niru Yahudi, enggak. Nabi tadi klarifikasi, negur Yahudi, kenapa kau juga puasa? Ternyata Yahudinya jawab apa? Oh, ini adalah hari raya Nabi Musa, patut kita rayakan. Maka Nabi menyatakan, kami orang Islam lebih berhak atas Nabi Musa. Ternyata apa?
Ibu Aisyah mengatakan, dulu sebelum diturunkan puasa Ramadan, ternyata Nabi memerintahkan dan melaksanakan puasa Asyura. Salah satu di antaranya pada saat Asyura itu saat dimana Ka'bah diperintahkan untuk ditutup. Nah, bacanya begitu. Falamma faradha Ramadan qala Rasulullah SAW, man sa'a ayyasummahu falyasumhu. Bahasanya begitu. Yang mau puasa silakan, tapi ketika datang Ramadan berbunyi kedua, wa man sa'a yatrukuhu falyatrukuhu. Siapa yang mau meninggalkan, tidak melakukan puasa Asyura, ya silakan. Nah, ini yang kemudian para ulama memasukkannya dalam kategori puasa sunnah. Jadi yang mau silakan, yang tidak silakan. Bahkan hadza yaumu Asyura. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah berkata, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini adalah hari Asyura. Lam yaktubillahu alaikum siyamah. Allah tidak mewajibkan atas kalian berpuasa. Dijelaskan, puasa Asyura bukan wajib. Tapi wa ana so'imun, tapi aku puasa. Sama dengan qobliyah maghrib itu, Pak. Ada yang meniadakan, loh jangan. Nabi merintahkan kok meniadakan. Qobliyah maghrib itu tidak ada. Katanya siapa? Nabi memerintahkan, solu qoblal maghrib, solu qoblal maghrib. Perintah itu. Sampai 3 kali. Insya'a. Bagi yang mau. Bacanya begitu. Jadi bukan ditiadakan. Sholat sebelum maghrib tidak ada. Loh, jangan tidak ada. Kalau meniadakan berarti meniadakan perintahnya Nabi. Tapi kalau mau tidak sering, tidak kontinu sebagaimana qobliyah subuh, ya monggo. Tapi perintah Nabi tetap solu qoblal maghrib. Sholatlah qobliyah maghrib. Tapi insya'a yang mau. Tapi beda dengan man sabaro ala sintai asrota rokatan. Barang siapa yang rutin selalu melakukan 12 rakaat atau asro rakaat fil yaumi walailah, sehari semalam. Wah, itu beda. Dibangunkan rumah di surga. Itu harus kontinu 10 atau 12 rakaat yang dalam fikih istilahnya disebut sholat sunnah rawatib mu'ak. Istilah mu'akad dan tidak mu'akad itu dalam kaidah fikih. Kenapa kok tidak ditekankan? Maksudnya tidak selalu dilakukan. Bahasa itu tadi. Puasa Asyura tidak diwajibkan oleh Allah untuk kita. Wa ana so'imun, tapi aku puasa. Loh, ya apa sih? Jadi tidak diwajib kok Nabi po? Bahasanya itu. Katanya tidak diwajibkan, tapi kok Nabi puasa. Faman sa'a falyasum wa man sa'a falyuftir. Itu artinya yang mau silakan puasa, yang tidak mau. Jadi kalau sudah bahasa ibadah sunnah dalam kaidah fikih berlaku begitu. Kalau ada orang yang tidak puasa jangan dihina, jangan dicaci. Sampai nugak atau poso. Enggak, wong bahasanya. Tapi kalau siapa yang ingin pahala, bahasanya ya pasti harus dikerjakan. Duh, saya sudah mau mengerjakan, tapi kehendak Allah lain. Wis posone sedino, poso jam 10, mumet, keringet dingin, beliur. Poso napa batal? Ayo terus napa poso. Ayo terus napa poso, lak malbu gede. Anek batal, poso napa boten? Mboten wong batal kok njaluk poso. Awas. Asal pahala. Oh, awas. Jangan meniadakan pahala. Pahalanya itu urusannya Allah. Lah wong sudah, nah terus apa besok bisa diganti? Ya udah bisa, besok sudah bukan lagi harinya kok. Bahasanya begitu. Nggih. Maka inilah yang kemudian bahasa kita, ya sudah. Apa yang kita kerjakan, yang kita mampu. Kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah pasti tahu seberapa yang akan kita dapatkan. Nah, oleh karena itu bahasanya kapan puasa Asyura itu? Bahasanya begitu. Kalau tadi siapa yang mau melakukan silakan, yang enggak silakan. Baru siapa yang mengerjakan silakan, yang meninggalkan silakan. Bahasanya kapan puasa Asyura itu? Berlaku hari Asyura itu adalah
hari ke-10 Asyra, tanggal 10 min Muharram. Loh, buktinya tadi Nabi SAW ada kata-kata, katanya Nabi tidak mau menyamai orang Yahudi karena orang Yahudi sudah berpuasa di hari ke-10. Maka ada bunyi An Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhu yakula khina soma Rasulullah SAW yauma Asyura wa amara bisyami qalu, pada saat Nabi memerintahkan puasa Asyura tanggal 10 Muharram dan melakukan juga puasa Asyura ya tanggal 10 Muharram, orang-orang berkata, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahudi wan nasara, al-yahudi wan nasara. Itu kan hari yang diagungkan oleh Yahudi Nasrani. Bahasanya, loh, jenengan ini kan tidak mau menyamai Yahudi Nasrani. Lah kok kita tetap melakukannya? Faqala Rasulullah SAW, fa idza kana al-amul muqbil. Amul muqbil. Insya Allah, ada hubungannya insya Allah. Insya Allah ditegur di surat Al-Kahfi. Jangan mengatakan besok tanpa adanya insya Allah. Maka Nabi mengatakan insya Allah di tahun mendatang. Al-amu al-muqbil. Jelas. Tahun depan insya Allah sumna al-yaumat tasi. Al-yauma. Bukan tahun. Al-yauma itu hari. Atasi 9 hari apa hari ke-9? Hati-hati kata-kata ini. Hari ke-9, ya kan? Ternyata qala falam ya'ti al-amul al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Belum nyampe tahun depan dan belum terlaksana tanggal puasa nambahi tanggal 9, ternyata Nabi sudah wafat. Artinya Nabi tidak pernah melakukan. Baru rencana. Sehingga para ulama sebagian, rencana ini sudah bisa dikatakan perintah. Karena hanya waktunya saja. Karena tidak bisa puasa Asyura di bulan Rabiul. Nggak bisa puasa Asyura di bulan Dzulqa'dah. Harus di bulan Muharram. Bulan Muharram kalau lewat, baru nunggu tahun depannya lagi. Insya Allah, kalau begitu tahun depan kita puasa di tanggal 9-nya. Tapi tidak terlaksana. Maka dijumpai ada riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas juga, sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda sumu yauman qablahu yaumun wa ba'dahu yaumun. Dijumpai dalam riwayat hadis ini di riwayat Ahmad disebutkan dan juga Al-Bazzar. Ternyata apa? Disebutkan di sini riwayatnya tidak kuat. Hadis ini sangat lemah. Di dalamnya ada Daud bin Ali Ibnu Ain mengatakan, pernah ditanya tentang hal ini, ya kan? Bagaimana hadisnya? Aku berharap dia tidak berdusta. Aku berharap dia tidak berdusta. Berarti dicurigai dusta. Dari situlah kemudian penetapan untuk berbeda dengan Yahudi, berpuasalah sehari sebelumnya dan berpuasalah sehari setelahnya. Hadisnya tidak kuat. Jadi kalau boleh dikerjakan, 10 saja itu boleh. 10 saja Asyura itu boleh. Karena pada dasarnya Asyura sendiri 10. Dan Nabi bukan niru Yahudi. Bukan niru Yahudi. Ya kan? Baru ditanya ketika lama qodimal Madinah. Sampai di Madinah, kok orang Yahudi juga puasa? Ternyata mereka berdasar karena Nabi Musa. Sahabat bertanya, ya Rasul, ini yang dimuliakan. Ya wes, kalau begitu tahun depan. Padahal yang dikerjakan Nabi, selama ini yang dikerjakan Nabi, 10 atau apa? 9-10? 10 saja. Nabi pernah puasa di 9-nya? Enggak. Maka tahun depan, insya Allah kita akan tambah 9-nya. Tapi tidak nyampe tahun depan Nabi wafat. Makanya kalau seandainya didasarkan 9-10 boleh. Tapi pada dasarnya cuman 10. Dan Nabi pun tidak melakukan 9. Apalagi yang 11, 9, 10, 11. Riwayatnya tidak kuat. Jelas ya? Jadi 10 tok itu sudah benar. 9, 10 karena ada
rencana tahun depan yang andaikan itu dijadikan sebagai dasar perintah boleh. Tapi Nabi tidak melakukan. Andaikan 10 tok jangan disalahkan. Oh, podo dengan Yahudi, berarti Nabi podo dengan Yahudi? Enggak. Nabi enggak niru Yahudi. Nabi melanjutkan napak tilas ibadah-ibadah yang sudah berkembang di Mekah, tinggalannya Nabi Ibrahim. Bahasanya begitu. Jelas apa ini? Nah, itulah yang disebut dengan puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram 10 saja. Ya, ditambahi 9 boleh. Jadi jangan memaksakan nambah 9 supaya tidak sama dengan Yahudi. Enggak. Nabi itu 10 saja. 10 saja. Ditambahi boleh karena ada instruksi yang belum kesampaian. Tapi ketika kemudian tambah 11, ternyata riwayat tidak kuat. Tapi yang tidak puasa pun silakan, bahasanya begitu. Jangan menghina yang tidak puasa. Apalagi kemudian nangis getun grogo gara-gara jam 10 wetenge sana batal. Allah Maha memberi balasan kepada hambanya. Begitu kira-kira? Ada yang disampaikan sebelum kita akhiri? Mpun luwe lah. Nek ngaji rodok nemen niku biasa cepet luwe ya. Oke, matur nuwun. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita manfaat, rezeki kita terbaik, halalan thayyiban, dan amal kita terus tambah baik, tambah diterima. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.